Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di Ramanda Rama Channel. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan suami istri. Tidak lengkap rasanya jika saya tidak membahas masalah ini, karena video-video sebelumnya membahas tentang impoten, lemah syahwat, money encer, dan urusan lelaki lainnya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, kita harus mengetahui masalah dari hubungan tidak tahan lama. Memang dalam hubungan itu bisa saja berubah-ubah karena beberapa faktor. Jadi diantaranya, yang pertama, kondisi tubuh kurang fit ataupun kurang normal. Yang kedua, jarak dan waktu antara hubungan yang satu dan hubungan yang lainnya. Mungkin karena bisa saja berjauhan, ataupun karena tidak ada waktu dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi daya tahan. Yang ketiga, disebabkan dari pola makan. Terutama kita itu sering ataupun terlalu sering minum air dingin atau air es. Jadi satu, karena fisik ataupun daya tahan tubuh sedang lemah, kurang fit. Yang kedua, jarak dan waktu, jadi terlalu lama tidak berhubungan. Yang ketiga, dari pola makan ataupun pola hidup. Nah, seperti apa? Seperti sering minum air es. Karena air es ini juga bisa berpengaruh ke sperma ataupun ke sensitivitas hubungan seksual. Yang keempat, sering mencampurkan 3 makanan. Itu sudah saya bahas di video money encer dan impoten, tapi saya akan bahas lagi nanti di sini. Sering mencampurkan 3 makanan, yaitu ikan, telur, daging. Itu bisa memicu ataupun memancing daya tahan di saat kita lagi hubungan. Yang kelima, itu sering minum sebelum selesai makan. Jadi sering minum sebelum selesai makan ataupun di tengah-tengah sedang makan, kita itu dibiasakan minum. Belum selesai makan sudah minum, itu bisa mempengaruhi dan bisa berakibat daya tahan hubungan seksual bisa lemah. Yang keenam, disebabkan kita kebiasaan minum sambil bernapas. Nah, ini rahasianya. Jadi jika minum, kita sedang minum itu tidak boleh mengeluarkan atau menarik napas. Jadi saat kita minum tuh usahakan menahan napas, jangan dikeluarkan ataupun narik napas. Karena memang bisa mengakibatkan seperti itu, money encer, lemah syahwat, dan daya tahan tidak kuat dalam hubungan. Dalam Islam juga mengajarkan kita itu minum harus duduk, disunahkan. Yang kedua, minum secara perlahan atau tidak mengeluarkan napas dan menarik napas. Pada intinya harus perlahan dan sedikit-sedikit, itu lebih baik. Dan yang ketujuh, terlalu fokus dalam berpikir. Yang dimaksudkan terlalu fokus terhadap sesuatu hal yang sedang kita kerjakan. Jadi saran saya, dan ini resep juga, itu sebab dan akibat. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memperbaiki masalah itu. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan dirubah, terutama dari pola hidup dan juga pola makan. Yang pertama, kurangi minum air es dan perbanyak minum air hangat. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harus
perbanyak minum air hangat dan kurangi air es, bahkan kalau bisa diberhentikan dulu sampai sembuh. Kita berhenti minum air es dan perbanyak minum air hangat itu untuk proses penyembuhan, dan bisa mungkin untuk selanjutnya dan seterusnya. Yang kedua, kurangi makanan yang berkuah. Jadi kalau makan itu ada baiknya kalau lelaki kering, makanan kering. Ya boleh-boleh saja dengan berkuah, tetapi jangan terlalu sering. Usahakan kita itu sering memakan makanan yang kering. Jadi nasi mungkin lauknya lauk kering. Oke. Bukan berarti tidak boleh, tetapi usahakan untuk mengurangi makanan yang berkuah. Karena di situ ada santan, ada apa gitu kan. Jadi kita coba usahakan. Dan yang kedua memang untuk mengurangi cairan. Yang ketiga, jangan minum sebelum selesai makan. Ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya, tapi memang ada kaitannya dengan hal seperti ini juga. Jadi jangan minum sebelum selesai makan. Setelah makan, usahakan untuk tidak minum dulu selama 5 menit, terkecuali terdesak, terselak, tersegak kan boleh. Terdesak seperti apa? Mungkin keselak atau apa itu boleh. Memang tidak diwajibkan juga, cuman bisa diusahakan gitu. Jadi saat makan itu kalau bisa jangan minum, dan setelah makan usahakan 5 menit minimal itu tidak minum dulu. Itu rahasia orang tua dulu. Yang kelima, jangan biasakan bernapas saat minum. Jadi selesaikan dulu minum, baru kita bisa menarik ataupun membuang napas. Karena mungkin ada efek lainnya. Makanya di dalam Islam itu disunahkan untuk minum itu perlahan. Jadi artinya di situ kita memang perlu merubah sesuatu selain untuk mengobati juga, itu memang sunnah kalau dalam Islam. Jangan biasakan tidur tengkurap atau telungkup, karena di situ peredaran darah akan terhambat ataupun akan tidak maksimal ke alat vital, karena terjepit, bisa saja terjepit tanpa disadari ya. Keenam, jangan biasakan kencing di air menakung atau menggenang seperti di kloset, di selokan, di kali, di sungai. Itu kalau bisa jangan langsung ke air. Ya saya pun tidak tahu kalau secara ilmiahnya ya, tetapi ini saran dan resep dari para leluhur dulu yang dituliskan di dalam buku ataupun dalam kitabnya. Bagi saya insya Allah masih mentaati ataupun masih mengikuti orang tua dulu. Karena apa? Karena orang tua dulu kalau bicara itu murni, mereka itu dari hati, dan juga kalau bicara memang banyak jujurnya insya Allah ya. Jadi kenapa saya masih menggunakan ilmu ataupun saran orang dulu? Karena orang dulu itu membuat satu ilmu ataupun satu saran itu tidak sembarangan, tapi mereka berdasarkan petunjuk dan pengalaman. Itu mungkin sarannya untuk merubah pola hidup dan pola makan. Tapi ini bisa dibuktikan langsung dalam seminggu 2 minggu dijalankan, insya Allah akan sangat berbeda hasilnya. Tapi perlu diketahui juga, dalam hubungan itu ada teknik-tekniknya. Ada teknik untuk kita itu lebih kuat, lebih tahan lama. Karena obat kuat sekalipun belum tentu bisa bereaksi atau berhasil secara maksimal jika tidak dibarengi dengan tekniknya. Kecuali obat kimia. Memang obat kimia itu satu mengalihkan fokus kita ataupun sedikit ngeplay atau berhayal ya, jadinya tidak fokus ke suatu hal. Ini juga ada kaitannya dengan teknik hubungan. Baik, selain dari merubah pola makan dan pola hidup, itu kita harus menguasai atau mengetahui teknik dalam hubungan. Dalam hubungan suami istri ya, yang dimaksud dalam hubungan seksual. Biasakan minum air hangat sebelum berhubungan badan. Itu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah ya.
Yang kedua, cuci alat vital sebelum berhubungan. Nah, ini disunahkan juga sih dalam Islam ya. Memang benar-benar Rasulullah memberikan suatu saran atau hadis itu memang ada faedahnya dan saya sudah merasakan sendiri. Mencuci alat vital sebelum berhubungan. Nah, kalau bisa justru menggunakan sabun. Tujuannya agar alat vital itu bersih dan kesat. Itu yang pertama. Tetapi memang ada sisi lain untuk kesehatan. Itu pun dokter memang menganjurkan seperti itu. Yang ketiga, kepalkan tangan saat hubungan. Nah, ini rahasia nih. Jadi di saat hubungan itu coba usahakan kepalkan tangan. Nah, tujuannya apa? Biar tenaga itu ke sini. Tenaga dan fokus otak kanan itu ke tangan yang dikepalkan. Otomatis itu konsentrasi ke hal yang sedang kita lakukan itu akan teralihkan ke tangan. Karena apa? Tenaga ada di tangan. Tuh, oke. Itu masuk akal nih, insya Allah. Yang keempat, cara berpikir. Cara berpikir itu seperti apa? Jadi kalau dalam ilmu hipnoterapi ini yang disebutkan pengalihan sugesti ataupun mengalihkan fokus. Karena kebanyakan orang yang tidak tahan lama itu mereka terlalu fokus dengan apa yang terasa atau yang dikerjakan. Usahakan di saat kita itu sedang merasakan sesuatu dorongan yang akan mengakibatkan keluarnya sperma, itu diusahakan kita tuh berpikir ke yang lain. Misalkan pikirkan pekerjaan, pikirkan juga masalah-masalah lain, itu akan menurunkan libido ataupun hormon secara drastis. Jadi selain mengepalkan tangan, kita juga menggunakan teknik mengolah pikiran. Nah, itu rahasia juga itu. Cuman saya kasih sekarang karena apa? Karena banyak yang bertanya. Mereka kebanyakan pengen kuat diranjang menggunakan obat-obatan, bahkan obat kimia pun mereka telan kan, yang akhirnya membahayakan diri sendiri. Kalau untuk saat itu mungkin iya bagus, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka mengeluh juga kan ujungnya. Dan itu banyak sekali pasien saya seperti itu. Banyak yang mengeluh gara-gara obat-obatan untuk tahan lama, untuk apa gitu kan, yang akhirnya mereka merasakan efek di masa yang panjang. Dan dokter pun sebetulnya memang berkata seperti itu. Cuman ya promosi-promosi obat ya wajar lah mereka promosi, tetapi kita yang harus menyikapi gitu kan. Boleh kita konsumsi tetapi jangan berlebihan, ataupun jangan dibuat untuk suatu kebiasaan. Karena yang namanya kimia itu bukan hal rahasia lagi, efeknya itu akan terasa di jangka panjang, bukan waktu itu, bukan saat itu langsung terasa, tetapi di jangka panjang. Ya walaupun ada sebagian yang merasakan saat itu juga. Oke. Jadi sebetulnya untuk tahan lama ini tidak perlu obat, tetapi kita harus menggunakan teknik. Coba aja, itu sudah pengalaman saya. Yang kelima, teknik tarik ulur. Nah ini perlu juga nih, tapi jarang disebutkan ini. Orang-orang ahli terapi juga jarang mengungkap sampai sedalam ini kan. Karena apa? Karena ya, hal ini sebetulnya hal sensitif, tetapi lebih baik saya bicarakan daripada menghambat satu proses keinginan saudara. Teknik tarik ulur. Teknik tarik ulur ini sangat berperan. Seperti apa? Di saat Anda memasukkan, mendorong, itu perlahan. Nah, di saat kita mendorong itu perlahan. Itu tekniknya. Tetapi di saat kita menarik, itu dipercepat. Di saat kita menarik, percepat. Jadi di saat kita mendorong perlahan, tetapi di saat kita menarik itu harus dipercepat. Dan juga di saat posisi hubungan juga kalau bisa penis agak seperti ini. Jadi ke atas. Ini agak melengkung ke atas, itu bisa menghambat mani atau sperma. Oke, mungkin kalau untuk penjelasan itu sudah cukup, karena saya tidak akan memberikan resep jamu, dan memang hal seperti ini tidak perlu jamu, tidak perlu obat sebetulnya. Cukup merubah pola hidup, pola makan, dan teknik tadi dijalankan, itu saya jamin kalau bisa menjalankan hal seperti itu akan terasa sangat cepat untuk kita tuh mengatasi masalah yang tadi, seperti hubungan tidak tahan lama. Kalau mau dibantu dengan obat-obatan ya silahkan gitu, tapi saran saya obat herbal seperti apa, telur, madu, ya, akar-akaran, akar aren, akar kelapa,
itu bisa digunakan. Tapi ya kalau menurut saya rubah pola hidup dan rubah pola makan serta teknik tadi dijalankan. Itu mungkin saran dari saya, dan video ini juga tidak akan saya perpanjang karena lebih baik disingkat ya. Sudah cukup untuk penjelasan ataupun solusi bagi hubungan ingin tahan lama. Nah itu seperti itu. Jadi yang pertama pola makan perlu diingat, dan ulang-ulanglah video ini biar lebih paham gitu. Diulang-ulang video ini karena kata-kata saya memang agak gimana ya, karena saya bukan pembicara sebetulnya, tetapi kalau praktek insya Allah saya sudah 10 tahun lebih, bahkan hampir 15 tahun dalam bidang pengobatan, dan buka praktek secara massal itu sekitar 10 tahun. Jadi alhamdulillah setiap masalah penyakit sudah pernah saya hadapi, dan memang dalam buka praktek ini tidak mudah. Kalau kita hanya mengandalkan satu metode, satu teknik, ya saya rasa ramainya juga nggak bakalan terlalu lama gitu kan. Minimal kita memiliki 3 teknik kalau ingin buka praktek, itu yang saya rasa. Dan mungkin nanti untuk kedepannya saya akan buat video-video yang lebih bermanfaat lagi, dan juga bukan sekedar untuk mengobati, tapi saya ingin memberikan ilmu dan cara-caranya langsung agar lebih dipahami, lebih berguna untuk saudara, untuk keluarganya, untuk kerabatnya, bahkan untuk teman-temannya. Oke, sekian dari saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.